bayar kamar berapa, jadi nanti totalnya sama Ruben katanya dibilang gitu. Jadi bisa dikatakan kalau Ruben sendiri orang yang sangat peduli dengan keluarga. Ya dia sangat peduli, alhamdulillah gitu kan. Ruben juga peduli banget, teman-teman yang lain juga ada yang kemarin kan prediksi awalnya tanggal 18 ya. Cuman dijadwalkan dokter tuh tanggal 15 kita suntik antigen gitu kan. Kita suntik itu jam setengah dua siang tanggal 15. Setelah suntik kita pulang ke rumah, tiba-tiba di rumah itu Kak Irma tuh kontraksi ya. Dia kayak ada pendarahan atau flek gitu kan. Nah, saya buru-buru tuh, saya ke rumah sakit jam setengah 7 kan. Nah, setengah 7 ternyata dokter bilang ini harus segera dioperasi sesar tanpa ada jadwal yang sebelumnya tanggal 18. Jadi dipercepat, nggak masalah kata dokter sih bilang gitu. Itu masuk ruangan kamar operasi jam setengah 8. Itu masuk setengah 8 untuk persiapan operasi sama operasi sesar itu persiapan. Kenapa? Alhamdulillah sebelum kita operasi ya, kita saudara yang lain tuh kita sempat ada bercanda sedikit gitu kan, kita kasih support. Mas itu bercanda itu biar dia nggak stres ya, soalnya tuh pas di kamar bersalin dia yang ada nangis gitu kan. Cuman di kamar bersalin setengah jam, terus masuk ke ruang operasi, pas mau masuk nah kita kasih bercanda-canda dikit gitu. Sebenarnya sih ya dalam hati saya juga sedih, cuman gimana caranya tuh biar dia nggak ngelihat kita tuh sedih gitu, ngasih semangat, senyum dia nggak. Bisa dikatakan ini kan Mas seminggu kepergian almarhum gitu kan, dan itu memang rencananya memang sudah melahirkan. Seperti apa sih, ada perasaan dari pihak keluarganya? Ya sebenarnya sebelum almarhum nggak ada, dia juga sempet pengen banget gitu kan nyaksiin gitu kan. Di rumah sakit juga sempet sampai beberapa kali dia selalu bilang semangat Dol katanya gitu. Gue mau lihat istri gue lahiran. Ya kalau berkendak lain ya kita ya di luar ya ngerasa sedih juga gitu. Bang Sapri pengen banget lihat ini lahiran gitu, cuman nggak ada dia gitu. Saya cuma berpikir dalam hati ya Bang Sapri bantu doanya untuk persalinan, saya bilang gitu. Laki-laki perempuan sih Bang Dori, maaf. Laki-laki. Beratnya berat badan lahir 2.850 gram. Panjangnya 48 cm. Kenapa? Nama jadi nama sih belum fix ya. Cuman dulu almarhum waktu bulan puasa tuh, almarhum bulan puasa senang banget sama sholawat Allahul Kafi ya kan. Dia selalu sholawat itu Allahul Kafi. Nah sempat bilang nih sama sang istri nih ya, nah gimana nama kita nih, kita kasih nama belakangnya Muhammad Kafi gitu kan, depannya apa nih, cuman belum fix sih gitu. Baru ada sempat ngomong gitu aja sebelum almarhum meninggal kemarin. Tapi kabarnya Bang Sapri juga udah menitipkan nama. Itu dia menitipkan nama itu. Jadi Muhammad Kafi itu belakangnya, cuman depannya mau ada. Cuman kan mereka kan belum masih konfirmasi berdua doang itu mas sang istri ya, belum nanya ke orang tua yang lain bagusnya seperti apa gitu. Baru ini aja sih berdua doang. Arti dari Muhammad Kafi sendiri apa? Kalau saya kurang tahu sih, tapi itu selawat, kalau menurut saya itu selawat pemberi rezeki sih itu. Bang, perasaan sendiri Bang waktu mengajanin anak Bang Sapri gimana Bang? Saya kan dikasih amanah ya kan. Pertama mengantarkan almarhum saya ajani juga, dan kedua saya amanah mengajarkan anaknya kan. Nah di saat itu sempet gitu kan gemeter kaki saya, gemeter banget gitu kan, mau nahan nangis cuman ya sebisa mungkin lah saya tahan, walaupun saya sempat megang, saking gemeter kaki pengen jatuh gitu saya pegang ini apa kamar bayi gitu kan. Ya ngerasa apa ya, sedih gitu terlahir dengan bener-bener yatim tanpa ada senyum orang tua. Saya juga di situ gimana ya, saya juga yatim belum begitu lama ya, saya nggak kuat apalagi nanti dede ini gitu kan, dia nggak tahu bapaknya seperti apa gitu kan. Bang, pertama kali Kak Irma melihat bayinya sendiri setelah lahir itu seperti apa sih? Ya tentunya pasti bahagia tapi ini juga ya, haru juga ya.
sedih juga sih ya kan, senang campur sedih gitu kan. Paling anak yang bener-bener dinanti sama bapaknya gitu, apalagi yang sepasang ya kan. Bang Sapri sebenarnya demen tuh sama cowok, dia seneng banget karena kan ponakan-ponakannya tuh cowok semua ya. Selalu Bang Sapri ngajak main, mau kemana-mana aja diajak main sama Bang Sapri, sama Sherin juga anaknya selalu berdua gitu. Padahal ini emang benar-benar sepasang gitu kan, cewek cowok. Ada lontaran kata-kata yang diomongin sama Kak Irma sendiri nggak sih? Kenapa? Ada yang dicapin nggak sih dari Kak Irma sendiri pas melihat bayinya dan digendong? Oh enggak, belum ada. Saya kan itu, jadi waktu masuk kan nggak boleh masuk ke ruangan ya. Habis itu Kak Irma naik ke lantai 3 ke ruangan untuk dirawat. Ya nggak ada omongan, saya nggak ketemu kan, bayinya masih di bawah, belum di bawah. Mas menjadi orang tua angkat untuk bayi sendiri seperti apa sih? Ya saya juga, saya sekeluarga tetap berusaha menjaga amanah sebisa mungkin lah. Saya harus menjaga anak ini karena kan titipan juga. Gimana dulu semasa hidupnya Bang Sapri kan selalu menghidupi adik-adiknya gitu kan. Sekarang adik-adiknya gimana caranya menghidupi biar bisa sekolah yang lebih tinggi, itu aja. Untuk biaya sendiri kan dibayarin sama Ruben atau seperti apa? Biaya apa nih? Persalinan. Itu saya kaget tuh Kak. Kemarin saya masuk ruang operasi itu jam 7:30 ya. Saya foto, saya kan sosmed Bang Sapri, Instagram sementara saya pegang kan. Saya masuk ke sosmed, tiba-tiba 5 menit Ruben nelpon. Dol, lagi di mana katanya? Lagi di rumah sakit, lagi mau operasi. Kok kata Ruben nanya, kok nggak tanggal 18? Saya jelasin kan yang tadi itu karena udah ada konstruksi flek kan ya. Akhirnya ya udah kata Ruben, nanti biayanya telepon ke Ujan katanya berapanya. Saya juga kaget, saya nggak enak karena sama Ruben terlalu baik kan sama dia, makanya saya udahlah. Saya juga ada gitu kan sedikit dari bantuan Ruben kemarin masih ada, saya simpen. Cuman Ruben bilang, yaudah ntar bilnya foto katanya. Ya udah Kak, saya bilang. Jadi emang Ruben mau biayai semua sih, sampai benar-benar semua, mau obat-obatan. Kan dede ini kan kalau mau dibawa pulang kan harus bayar bil dulu ya, bayar kamar berapa, jadi nanti totalnya sama Ruben katanya, dibilang gitu. Jadi bisa dikatakan kalau Ruben sendiri orang yang sangat peduli dengan keluarga. Ya dia sangat peduli, alhamdulillah gitu kan. Ruben juga peduli banget, teman-teman yang lain juga ada yang peduli sama Bang Sapri sih. Rencana berapa hari? Ini kira-kira siapa aja Mas Kenapa? yang jaga? Yang jaga sih ganti-gantian, ada dari adiknya dia, adiknya Kak Irma, dari saya di Bang Sapri. Kita rollingan aja, saling ngerti. Saya kan semalam juga kan sampai subuh karena kan di rumah tuh 7 hari itu kita hataman Quran ya buat almarhum, jadi sampai 30 juz kelar. Saya begadang, besok siang saya kemari, yang di atas pulang kayak gitu. Kak Irma sendiri kondisinya bagaimana? Kenapa? Kak Irma sendiri kondisinya? Kondisinya alhamdulillah membaik. Tadi kita WA-an, gimana keadaannya? Alhamdulillah baik, Om Doli kata dia gitu. Ya udah saya bilang. Tapi itu ya. Kalau boleh pulang sih belum tahu ya. Bilang sih 3 hari sampai 4 hari. Mas mungkin infonya dari Mas Eko juga katanya memberikan bantuan juga nggak? Mas Eko kenapa? Mas Eko memberikan bantuan juga. Iya benar, waktu itu Mas Eko waktu dirawat di rumah sakit sana almarhum Bang Sapri ya, dikasih bantuan nih Dol buat nanti persalinan. Saya sih bilang apa adanya, sebelum Pak Eko bilang seperti ini, Pak Ruben udah bilang juga untuk membantu. Pak Eko bilang ya udah pokoknya bantuan dari Mas Eko ini Pak Eko disimpan aja, dia bilang gitu buat yang lain. Bang, mengingat Kak Irma masih diliputi kesedihan, pemberian ASI ada terkendala atau gimana Kak? Oh kalau itu saya belum tahu ya, karena kan saya baru hari ini mau ketemu langsung orangnya. Oh, berarti baru hari ini aja? Baru hari ini, cuman yang kemarin pas operasi sama saya, habis itu udah masa operasi saya pulang gantian, saya ngurusin tahlil di rumah. Tepatnya jam berapa Mas lahiran kemarin? Lahiran kemarin itu keluar dari ruang operasi jam 20.30 Malam ya berarti? jadi 1 jam di dalam ruangan. Malam. Udah. Foto apa Dokumen ada cuman itu baik dokumen ini Bang, apa dokumen foto bayi sama waktu saya aja doang sih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.